Halo Ibu Guru, di sini saya akan membuat percobaan kerja enzim. Untuk menguji kerja enzim, di sini kita memerlukan alat dan bahan yaitu sendok, nasi, dan juga jeruk nipis. Untuk melakukan percobaannya, kita membutuhkan 2 kali percobaan. Percobaan yang pertama itu kita hanya menggunakan nasi, sedangkan untuk percobaan yang kedua, kita menggunakan nasi dan juga perasan jeruk nipis. Untuk percobaan yang pertama, saya akan mengunyah nasi tanpa dicampur dengan jeruk nipis. Dikunyah sebanyak 32 kali. Nasinya jangan terlalu banyak. Nasi putih yang tadi tidak tercampur apapun ketika saya makan merasa manis. Itu disebabkan karena reaksi enzim pada enzim amilase atau petialin dengan cara memecahkan karbohidrat yang ada pada nasi menjadi glukosa. Sekarang untuk percobaan yang kedua dengan mencampurkan perasan jeruk nipis. Dikunyah sebanyak 32 kali, sama seperti percobaan yang pertama. Untuk percobaan yang kedua ini, nasi dicampurkan dengan perasan jeruk nipis akan terasa asam. Itu disebabkan karena enzim amilase yang mengubah amilum atau karbohidrat menjadi disakarida. Makanya akan terasa asam. Itu disebabkan karena amilase tidak dapat bekerja secara optimal. Akibatnya, nasi tidak dapat terpecah menjadi disakarida. Jadi kesimpulannya, nasi yang tidak dicampurkan dengan jeruk nipis akan terasa manis. Tapi jika dicampurkan dengan jeruk nipis akan terasa masam atau asam. Di sini kita akan membuktikan bahwa tumbuhan itu benar-benar berfotosintesis. Tumbuhan yang akan kita gunakan adalah tumbuhan air atau tanaman air. Di sini saya akan menggunakan tumbuhan hidrilla sebagai contohnya. Nah, ini tumbuhannya. Kalian bisa cari di toko ikan terdekat di rumah kalian. Untuk pembuktiannya, kalian bisa lihat sendiri gelembung-gelembung udara yang ada di sekeliling gelas. Itu dihasilkan oleh tanaman yang menghasilkan oksigen karena fotosintesis. Oke, kalau gitu langsung saja kita ke penjelasannya. Tanaman air memerlukan oksigen dan dia juga menghasilkan oksigen. Proses ini berlangsung di klorofil bersama dengan air dan karbon dioksida atau CO2 serta dengan bantuan sumber cahaya. Proses ini dapat menghasilkan glukosa dan oksigen. Pada umumnya akan menimbulkan gelembung-gelembung seperti dalam video tadi yang muncul di pinggiran-pinggiran wadah atau gelas. Pada proses ini, oksigen biasanya terlarut dalam air dan akan berlimpah bila persediaan cahaya cukup. Untuk percobaan yang terakhir yaitu percobaan anaerob, di sini kita memerlukan alat dan bahan yaitu ragi dan sendok, balon, botol, air hangat, dan juga di sini saya menggunakan corong untuk mempermudah dalam mengisi ragi dan air ke dalam botol. Pertama, masukkan ke dalam botol kosong 1 sendok makan ragi. Gunakan corong untuk mempermudah pekerjaan. Selanjut itu, tuangkan air hangat ke dalam botol. Tuangkan secukupnya saja. Lalu gunakan penutupnya dan kocok supaya air dan ragi tadi tercampur. Kalau sudah, langsung pasangkan balon pada mulut botolnya.
sehingga udara dari dalam botol terhambat oleh balon. Lalu diamkan sampai beberapa jam. Dan ini hasil dari menunggu setelah beberapa jam. Jadi setelah melakukan praktikum ini, balon akan tertiup dengan sendirinya. Itu karena di dalam ragi terdapat mikroorganisme yang hidup dapat membentuk partikel gas-gas kecil seperti bubbles. Oleh karena itu, balon dapat mengembang karena ragi sendiri menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini akan mendorong oksigen di atasnya, sehingga membuat balon mengembang karena ada gas yang mengisi dan membuat permukaan balon yang elastis merenggang.